Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Kalimantan Selatan peringati Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day 2025 dengan seminar awam. Saat ini kesadaran deteksi dini terhadap penyakit kanker di tengah masyarakat masih rendah, sehingga angka harapan hidup bagi penderitanya masih kecil di bawah 40%, berbeda dengan negara maju di atas 80%. Untuk itu, Perhimpunan Onkologi Indonesia Cabang Kalsel dan Yayasan Kanker Indonesia Kalsel gelar peringatan Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day 2025 bertema Shining Light of Hope, Raising Awareness for Childhood Cancer untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat lebih dini terhadap gejala penyakit tersebut, berlangsung di Aula Ulin Tower RSUD Ulin Banjarmasin, Sabtu 22 Februari 2025. Ketua POI Kalsel Dr. Wihardi Budinata menyoroti masih tingginya kanker darah atau leukemia pada anak menjadi topik pada seminar kali ini. Harapannya kegiatan ini memicu kepedulian masyarakat terhadap gejala-gejala kanker yang bisa diamati, terutama jika ada benjolan-benjolan yang tidak pada tempatnya atau benjolan yang besar, sehingga masyarakat tahu kapan harus memeriksakan diri ke dokter karena semakin cepat pengobatan dilakukan maka akan lebih baik. Sebenarnya kanker itu ada dua, yaitu kanker solid dan non solid. Untuk kanker solid biasanya masyarakat itu mengeluhkan adanya benjolan. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua benjolan itu berbahaya dan tidak semua benjolan itu kanker. Jadi tetapi yang dikhawatirkan jika benjolan tersebut dia perkembangannya cepat, maka masyarakat harus waspada bahwa itu salah satu gejala dari kanker dan sebaiknya periksa ke tenaga kesehatan terdekat. Untuk kanker non solid itu jenisnya juga macam-macam, tetapi salah satu kasusnya kebetulan pada hari ini kita topiknya kanker pada anak. Salah satu kasus terseringnya adalah kasus leukemia pada anak. Jadi mungkin bisa dibantu dijelaskan Dokter Ati gejala-gejala kasus tersering leukemia pada anak. Terima kasih Dokter. Untuk leukemia pada anak, seperti tadi yang sudah disampaikan di seminar awam, yang pertama adalah pucat ya, pucat yang tanpa ada penyebab yang jelas. Karena kita ketahui leukemia itu adalah sumbernya adalah di sumsum tulang belakang, di mana pabrik darah. Jadi biasanya seringnya adalah pucat. Kemudian anaknya sering mimisan atau perdarahan gusi, atau ada bintik-bintik kemerahan di kulit, atau kayak sering lebam-lebam. Kemudian anaknya sering demam naik turun nggak jelas lebih dari 2 minggu atau bahkan 1 bulan. Seringkali batuk pilek tapi nggak sembuh-sembuh, terutama demam ya. Jadi sering infeksi, sering demam, kemudian sering perdarahan dan juga pucat. Nah, salah satunya itu, dan juga jangan lupa seperti kata Dr. Win, ada benjolan. Biasanya benjolannya itu karena pembesaran kelenjar getah bening. Karena sel darah kankernya itu bisa masuk ke kelenjar getah bening, akhirnya pembesaran kelenjar getah bening baik itu di leher, di ketiak, di selangkangan. Sementara itu, dokter spesialis anak subspesialis onkologi Wulandewi Marhaini mengatakan, di Rumah Sakit Ulin saja setahunnya ada 150 pasien lebih yang menderita leukemia. Banyak faktor penyebabnya, mulai dari genetik hingga gaya hidup. Genetis ya, genetis itu diturunkan. Jadi kalau keluarga itu menderita kanker, hati-hati bahwa mungkin sifat itu juga diturunkan di keluarganya. Itu yang paling penting. Kemudian saat ini gaya hidup, ya, asap rokok, kemudian obesitas, makan, ya, bukan berarti makan itu langsung, tetapi dia akan mengubah pola penyakitnya. Jadi dia akan memperberat obesitas. Dikatakan itu juga menjadi salah satu pencetus sekarang. Makanan sekarang kan cenderung menjadi banyak gula, menjadi obes kan, itu juga menjadi memperberat. Itu bukan langsung ya, makanannya menyebabkan kanker itu, tetapi artinya itu menjadi faktor risiko atau faktor-faktor yang memperberat. Mungkin itu kalau dari kamu genetis. Di kesempatan ini juga diberikan sertifikat kepada anak yang sudah sembuh dari penyakit kankernya. Di kesempatan ini juga diberikan sertifikat kepada anak yang sudah sembuh dari penyakit kankernya setelah melalui serangkaian pengobatan dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Harapannya kepada orang terdekat untuk terus memberi semangat kepada pasien penderita kanker yang membuat mereka lebih semangat menjalani terapi yang tentu berdampak terhadap psikis untuk cepat sembuh. Eko Anggoro, Banjar TV.